Selamat pagi, jemaat Tuhan yang berkati. Shalom. Mari saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah raya pagi hari ini dan kita akan alaskan semua di dalam doa. Pertolongan-Mu, ya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini menghampiri tahta-Mu yang kudus, membawa penyembahan kami, pujian kami, dan hati yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mempersembahkan korban untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu, sehingga kami pulang dengan segala hal yang Kau sediakan dalam hidup kami. Jalan keluar dan kelegaan dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hamba-Mu menyerahkan ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Shalom. Haleluya, senang sekali pagi hari ini kalau kita kembali boleh sama-sama datang menyembah Tuhan, datang mencari hadirat Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita sepakat di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami haus Tuhan hadirat-Mu ya Allah. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari panggil Yesus pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Yesus. Kami panggil nama-Mu, kami rindu. Kami rindu hadirat-Mu. Yesus. Kami rindu, 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 rindu. Kami mau Tuhan Engkau lawan. Kami mau Tuhan Engkau jamah. Kami mau Tuhan Engkau pulihkan. Yesus. Terus sembah Dia pagi hari ini. Rindukan hadirat Tuhan. Rindukan lawatan Tuhan pagi hari ini. Rindukan Dia menjamah melawat setiap kita. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau melawat kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Mari penuhi kami Tuhan
dengan hadirat-Mu. Puaskan kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan pagi hari. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
nyanyikan pujiannya dari awal. Dengan segenap hati mau katakan, seperti ruh saya rindu aliran sungaimu, zaman kami. hatiku tak tahan menunggu Lawan kami Tuhan, bagai tanah gersang kami rindu menanti datangnya hujan. hadirat-Mu Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Biar jemaat saja katakan,
denganmu. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Rindukan bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Dia hadir. Dia siap melawat menjamah kita. Dia siap memulihkan keadaan kita. Menyembuhkan sakit penyakit kita. Lebih lagi katakan ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu selamanya. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarkan Roh-Mu Tuhan dalam hidupku, sungguh indah bersama. rindukan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan sama-sama. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami tahu duka cita kami yang Kau rubahkan jadi sukacita. Engkau akan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kami akan terus berjalan berlari dan kami tidak menjadi capek. Kami akan terus terbang tinggi bersamamu ya Tuhan.
Engkau rubahkan ratapan kami jadi sukacita Tuhan. Tari-tarian sukacita Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Allah. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan semangat baru Tuhan. Untuk terus melayani-Mu di tempat ini. Untuk terus Tuhan bersekutu dengan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau nikmati firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Apa yang Engkau mau buat kami sampaikan lewat hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah pilih hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah tetapkan hamba-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan ya Allah. Biar semakin hari semakin Tuhan roh takut akan Engkau ada pada hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu ya Allah. Yang rindu mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Waktu kami serahkan pada hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2020, dan doa serta harapan gembala agar saudara sekalian tetap kuat di dalam Tuhan, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, hidup dalam keberkatan serta menjadi saluran berkat. Amin. Baik, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Saudara menyimak, saya akan membaca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Saya akan memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu mengenal Allah dengan sungguh, dengan satu harapan mengajak jemaat Tuhan untuk hidup dalam pengenalan Allah yang lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita. Kalimat pembuka yang memberi arti ajakan sekaligus arahan bagi umat Allah yang membaca dan yang mendengarkan.
marilah kita. Itu satu ajakan dan arahan. Kemudian dilanjutkan, mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Satu ajakan, satu arahan untuk siapa? Mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal berarti tahu betul, mengetahui lebih dalam, mempunyai rasa. Jadi orang yang mengenal menggunakan seluruh indranya untuk mengetahui. Dari mata kita bisa tahu, kita bisa mengenal siapa dia. Dari pendengaran kita tahu suaranya. Kalau saya berbicara, istri saya pasti tahu sekalipun saya tidak tampak dalam penglihatannya. Karena dia mengenal saya. Oh, itu suara suami saya. Demikian juga saudara. Penciuman kita juga demikian. Ya. Saya pernah berbicara kepada hamba Tuhan yang, sekali lagi saya minta maaf, yang penglihatannya tidak bagus. Dalam arti masuk tunanetra. Kami berbicara dan sekaligus saling bercanda satu sama lain pada saat jam-jam kuliah. Ada seorang yang menyeletuk, enak kamu tidak tergoda oleh mata saat melihat sesuatu yang membuat kita tergoda. Jangan salah, ya. Indera penciuman saya. Ya. Kalau ada orang lewat, pasti saya tahu. Oh, ini si A. Oh, ini si B. Kalau dalam kerumunan, wangi. Ini pasti wanita cantik. Ya kan? Hal demikian terjadi dalam kehidupan kita. Kita mempunyai rasa. Lalu kemudian indera berikutnya adalah perasaan kulit. Jadi kita memegang, ketika lampu mati kita pegang sesuatu, oh iya, saya tahu ini siapa. Ini yang dimaksud dengan mengenal, menggunakan seluruh rasa. Kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, memberikan rasa kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Tuhan yang berbelas kasih, menolong dalam kekurangan. Tuhan yang peduli terhadap jiwa yang hancur. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan yang setia, sekalipun saya dan saudara tidak setia. Dia tidak bisa menyangkal dirinya, dia tetap setia. Tuhan yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang tahu saat kita duduk, saat kita berdiri, Tuhan yang tahu pikiran kita, Tuhan yang tahu apa yang mau kita ucapkan. Tuhan juga yang tahu kerinduan kita. Sehingga kita tidak bisa menjauhi roh Tuhan. Kita tidak bisa berlari dari hadapan Tuhan. Orang-orang yang demikian mengenal sungguh di hadapan Tuhan. Maka ini sebuah ajakan, nasihat, arahan, mari. Karena kita tahu siapa Tuhan. Karena kita gunakan semua rasa itu. Siapa yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Siapa yang tidak merasakan belas kasihan Tuhan?
Siapa yang tidak merasakan kepedulian Tuhan? Siapa yang merasa dirinya tidak diampuni Tuhan? Siapa yang tidak merasakan kesetiaan Tuhan? Kekuasaan Tuhan dalam hidup kita? Siapa? Tidak ada. Orang yang percaya akan merasakan semuanya itu. Amin. Sampai sejauh ini. Sampai kita bisa melewati bulan Juli dan kita masuk bulan Agustus. Karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, pengenalan dengan sungguh akan Allah. Pribadi yang tak pernah berubah. Pribadi yang tetap baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Akan membawa ke dalam pertolongan dan kelegaan yang luar biasa. Perhatikan ayat berikutnya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ada kata pasti, ada kata akan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New English, ya, ini menggunakan kata yang sama. Yang berarti kepastian. Pasti akan merupakan satu kepastian di dalam kehidupan kita. Ia pasti akan datang, ia pasti akan muncul seperti fajar dan akan datang kepada kita seperti hujan. Fajar berbicara tentang pagi, berbicara tentang hari baru, berbicara tentang pertolongan Tuhan terus menerus. Apa yang dirindukan seorang penjaga dalam menjaga keamanan, dalam menjaga benteng pertahanan, dalam menjaga segala sesuatu. Kalau dia tidak merindukan pagi, sudah pasti itu. Kenapa? Sepanjang malam dia harus berjaga-jaga. Siapa tahu ada musuh menyerang. Karena pada malam hari itulah saat yang tepat musuh menyerang. Karena ada kelelahan yang terjadi saat kita berjaga. Yang dirindukan para penjaga adalah munculnya pagi hari, munculnya fajar. Sehingga terang benderang dan dia tahu. Sehingga dia selamat. Ini pertolongan Tuhan. Kita merindukan pagi muncul. Dan tiap hari seperti itu, artinya pertolongan Tuhan terus menerus terjadi dalam kehidupan orang percaya yang mengenal dengan sungguh-sungguh. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Satu kelegaan terjadi. Apa yang diharapkan petani saat mulai akan menanam padi? Hujan, ada kelegaan, mengairi sawahnya. Jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang remuk redam, yang kecewa, sakit hati terhadap masalah, terhadap kehidupan ini. Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Ia akan datang seperti hujan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Ketika kita sudah memahami siapa Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan berusaha mengenal lebih sungguh, dan kita tahu Dia akan muncul seperti fajar dan datang seperti hujan. Maka yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah, apa komitmen dalam hidup ini sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Jadikan hidup kita semakin cinta Tuhan. Kondisi yang kita alami, yang semua orang alami, bahkan seluruh dunia alami, tidak boleh menyurutkan niat kita, tidak boleh menyurutkan hati kita, bahkan tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk semakin cinta Tuhan.
Jadi orang-orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama ia berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Jadi semakin hari semakin cinta Tuhan. Sekalipun keadaan tidak menyenangkan terjadi. Tidak boleh kita lari dari hadapan Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang akan berhasil mengatasi segala penderitaan. Karena dia memiliki semangat. Cintanya kita kepada Tuhan harus diwujudkan seperti cinta Yesus dalam kehidupan kita umat manusia. Dia datang ke dunia penuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita menghormati perjamuan Tuhan yang kudus sebagai bentuk peringatan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Dia rela mati bagi kita dengan mati yang menderita, artinya dengan terkutuk di atas salib. Hanya untuk menanggung semua dosa manusia. Kalau itu semua kita mau memahami dan mengenal Allah dengan sungguh, berarti komitmen kita semakin cinta Tuhan. Amin. Semakin cinta. Kalau semakin cinta Tuhan, akan mencari Tuhan. Dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan hatinya untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Komitmen kita adalah semakin taat akan firman Tuhan. Ketaatan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam adalah orang-orang yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Semakin taat, bukan semakin mundur, bukan semakin kendor, tapi semakin taat dan semakin taat. Melakukan firman Tuhan. Saya berulang lagi katakan, melakukan firman Tuhan berarti melakukan dengan iman. Iman itu di atas logika. Kalau saudara hitung-hitungan dengan logika tidak akan sampai pengetahuan kita. Tapi dengan iman, karena kita percaya Tuhan berkuasa, firman-Nya ajaib dalam hidup kita. Ya dan amin, itu firman yang berkuasa. Sehingga kita mau melakukan. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil di hadapan Tuhan. Pekerjaan saudara, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Takutlah untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Rumah tangga saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pasti berhasil. Orang-orang melakukan firman Tuhan. Pelayanan, taat akan dibuat berhasil. Semakin taat di hadapan Tuhan. Komitmen kita adalah semakin setia mengikuti keteladanan Tuhan. Allah yang setia, kita juga harus semakin setia mengikuti jejak Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Setialah sampai mati. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Iblis tidak tinggal diam untuk menyeret kita dari hadapan Tuhan. Tetapi jika orang yang setia sampai mati, ada satu garansi dalam hidup kita. Dia akan berikan mahkota kehidupan. Dia akan berikan tempat di dalam kerajaannya. Hamba yang taat dan setia.
hamba yang demikian yang dipakai Tuhan, yang mendapat satu tempat istimewa. Demikian juga dengan saudara, jemaat Tuhan yang diberkati. Mari saya mengajak saudara untuk kita lebih sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal Tuhan. Tuhan akan muncul seperti fajar yang memberikan pertolongan. Tuhan akan datang seperti hujan, berarti memberikan kelegaan dalam hidup kita. Jangan ragukan Tuhan dalam hidup saudara. Semakin cintalah kepada Tuhan, semakin taatlah kepada Tuhan, dan semakin setia. Kita akan memasuki perjamuan Tuhan yang kudus. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Luar biasa. Pagi hari ini Dia datang menghampiri saudara, menjamah saudara, bahkan membelai saudara. Apa yang kau rasakan, anakku? Apa yang kau alami sekarang? Engkau mengalami kecewa, datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Engkau mengalami rasa takut, datang kepada Tuhan. Engkau mengalami rasa sakit penyakit, datang kepada Tuhan. Sebab semua sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Jika engkau mengalami kekurangan, datang kepada Tuhan. Dia mengenal engkau. Dia gembala yang baik. Gembala yang mengenal dombanya. Dan kita domba yang baik juga. Mengenal gembala agung kita. Gembala yang mencari kita saat kita tersesat. Gembala yang membopong kita. Gembala yang membebat luka kita. Gembala yang memberikan kita rumput yang hijau, air yang tenang. Gembala kita yang baik. Karena itu mari kita semakin cinta kepada Tuhan. Semakin taat akan firman-Nya. Dan semakin setia mengikuti keteladanannya. Persiapkan tubuh, jiwa, dan roh saudara pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuannya yang kudus. Setiap kali kita diundang dalam perjamuannya, berarti kita mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa Dia datang mengampuni dosa kita semua. Dia datang memulihkan kita. Dia datang mentahirkan kita. Haleluya. Haleluya. Allah yang luar biasa dalam hidup. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Sebab kami tahu Engkau akan muncul seperti fajar berikan pertolongan dalam hidup kami. Engkau akan datang seperti hujan memberi kelegaan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan pelayan dan sidang jemaat-Mu mengambil bagian untuk masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan,
Pengorbananmu di atas kayu salib membuktikan Engkau mengasihi kami. Dosa kami Engkau hapuskan Tuhan. Sakit penyakit kami Engkau sembuhkan. Hidup kami Engkau pulihkan. Layakkan kami untuk mengambil perjamuan-Mu yang kudus, supaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, sucikanku, kuasa salib-Mu. Haleluya. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, makasih Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Kami diampuni, kami diberkati. Sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh
salibmu, pulihkanku. Oleh darah salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Salibmu, salibmu Tuhan. Seluruh hidupku. Kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkan. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa salibmu memulihkan kami Tuhan. Kuasa salibmu menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa salibmu mengampuni kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh masuk dalam undangan perjamuan-Mu yang kudus untuk mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan untuk menerima semuanya itu dan kita landasi dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Kita angkat tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita. Ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati semua itu dan mengingat kebaikan. Kami akan makan bersama-sama dengan iman karena Allah yang memberitakan dalam nama Yesus Kristus. Kita akan makan bersama-sama dengan iman. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Demikian juga yang manggil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah. Haleluya. Kembali kita angkat tinggi-tinggi dan ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmati bersama-sama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kami makan roti dan minum cawan, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Setiap tetes darah yang mengalir di atas Kalvari untuk mengampuni kami, menyembuhkan kami, dan mengasihi kami dengan luar biasa. Kita akan minum bersama-sama dengan iman karena Allah dalam Kristus Yesus yang memerintahkan. Kita akan minum bersama-sama. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk mengambil saat teduh. Saudara panjatkan apa yang saudara kehendaki dalam Tuhan. Dia ada di hadapan saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Manakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat Tuhan. Dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Jamah kami Tuhan. Indah Pulihkan kami. yang Kau bikin, Sembuhkan kami. Ampuni kami. tak tersurat Haleluya. bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia dekat dengan kita, yang mengenal sungguh-sungguh. Kau dekat. Amin. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Haleluya.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Oh, kuasa melawat hidup kita, kuasa Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang kurang Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kecewa Engkau hiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengalami impartasi dari mampu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Roh-Mu yang kudus menjamah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini hamba bersama dengan sidang jemaat bersatu hati berdoa. Buat pemerintahan yang sudah terpilih, Tuhan berkati agar presiden bersama dengan wakil para menteri dan parlemen membuat kehidupan dengan undang-undangnya untuk warga negara Republik Indonesia menjadi aman, tertib, dan sejahtera Tuhan. Sebab kami yakin, kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, bangsa kami yang juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengabarkan berita kesukaan, berita keselamatan. Tuhan jamah hamba-hambamu, Tuhan jamah sidang jemaatmu menjadi saksimu yang luar biasa sehingga banyak jiwa diselamatkan. Berkati GPPS, berkati majelis pusat, majelis daerah, gereja lokal supaya menjadi saksimu yang luar biasa. Berkati Tuhan orang tua kami tercinta di tempat ini, tetap setia di hadapan-Mu, tetap berbuah segar pada masa tuanya, dan mahkota kehidupan menjadi bagian hidupnya Tuhan. Berkati para suami di tempat ini untuk mengasihi istri dan anak-anak mereka Tuhan. Tidak berlaku kasar, tetap menjadi imam yang baik. Berkati juga istri-istri tempat ini ya Allah, untuk menghormati suami mereka, untuk mengasihi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan berikan satu kekuatan secara ekstra bagi istri tempat ini untuk membangun rumah tangga yang luar biasa di hadapan-Mu ya Allah. Berkati anak-anak kami ya Tuhan pada masa pertumbuhan ini, pada masa pergaulan ini, hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biar anak kami takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi saudara-saudaranya, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak kami yang luar biasa, anak yang cerdas, anak-anak yang menjadi kebanggaan. Anak-anak yang mampu menjauhkan mereka dari bujuk rayu iblis. Kami patahkan Tuhan setiap rayuan iblis dalam miras, dalam narkoba, dalam pergaulan seks bebas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anak-anak kami tidak terpengaruh oleh hal-hal itu Tuhan. Terima kasih ya Allah, makasih Yesusku. Sidang jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan berkati. Para pelayan yang mengambil bagian pada pagi hari ini juga berkati. Tambahkan hikmat dari tempat yang maha tinggi, talenta yang dikembangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan di sini, berkati hamba-hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah rema Tuhan selesai baru dalam kehidupannya, dan Tuhan menjamin kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati gereja, pelayanan di tempat ini, untuk menjadi saksi-Mu, gereja yang berbicara, gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati keuangan gereja untuk kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kelangsungan pelayanan di tempat ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan tangan-tangan penuh sukacita, berkati persepuluhan yang sudah dikembalikan oleh yang taat dan setia. Janji-Mu ya dan amin, Kau akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup mereka dan menghalau belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat hari ini yang luar biasa yang kami rasakan dari awal sampai hampir penghujung ibadah pagi hari ini. Dan saudaraku yang berkait Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan usaikan ibadah kita. Kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini.
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, Engkau tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk para pelayan dan jemaat Tuhan yang hadir. Tetap saudara selipkan doa senantiasa untuk pemerintah kita supaya semua ini cepat berlalu seperti pengumuman sebelumnya agar kita kembali dalam kehidupan yang sudah sebelumnya. Gunakan masker kalau saudara bepergian ya, supaya mengantisipasi terjadinya wabah. Lalu jaga kesehatan supaya kita juga nanti akan senantiasa bertemu dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan kita tetap kuat dalam Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling berkati. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Andi Wicaksono, STH. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di jam-jam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ini yang
kasih pelayanannya Koko Evan. Terima kasih Devta, Isan, Mas Agus. Terima kasih semuanya. Tiada ku dekat adalah jelasku untuk hidupku, membuatku tiada ku benar percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.